Gue ngeliat ke kiri, kan ada siapa-siapa. Nah pas gue noleh ke arah sofa yang kanan, itu ada sosok nenek-nenek sama wanita lagi duduk aja di sofa, dia berdampingan. Ini nenek-nenek, ini sosok cewek. Gue nggak pernah lihat sosok cewek ini siapa. Cuman yang gue lihat dia mengenakan baju kayak kesehariannya dasternya kayak warna kuning-kuning lusuh gitu. Di tengah dasternya ini ada kayak bercak bolongan, tapi nggak tembus ya, cuman bercak-bercak aja. Itu gue langsung kayak kaku, gue nggak bisa gerak. Tapi di dalam hati gue, ya Allah, astagfirullahaladzim, nyacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ana di Cemimi, cerita mistis milenial. Malam hari ini gue mengundang salah satu narasumber yang mempunyai cerita seram di rumah neneknya yang terkenal sangat angker. Dan bahkan narasumber ini masih tinggal di rumah itu. Tanpa berlama-lama lagi, gue undang aja narasumber kita. Halo, selamat malam Bang Aris. Selamat malam Kana. Iya, makasih ya udah mau datang ke channel kita. Sama-sama. Oke, Bang Aris udah berapa lama nih tinggal di rumah Bang Aris yang tempati saat ini? Nah, kalau untuk tinggalnya dari semenjak nenek gua ini meninggal tahun 2014 sampai saat ini. 2014, oh udah cukup lama ya? Ya, udah cukup lama, lumayan lama. Dan di sini lo ngalamin banyak banget pengalaman serem-serem nih. Betul, masih sampai saat ini pun masih sering yang namanya dengar suara-suara kayak kaki meja main ditarik-tarik. Oh, oke. Kalau gue lagi ngedit gitu ya. Nah, terus air juga masih sering kayak ngucur sendiri dari kamar mandi yang di dapur. Mungkin karena juga udah pernah masuk nih. Iya, pernah main sih memang. Iya, waktu itu kita silaturahmi ya. Nah, iya. karena juga udah merasakan kan gimana hawanya di dapur itu. Jadi pintu dapur ini tuh yang samping, keluarnya langsung ke arah lorong yang samping. Ini ruangan dapur yang paling pojok. Oke, Bang Aris, boleh dimulai ceritanya Bang Aris? Ya, siap Kana. Jadi awal ceritanya dulu nih ya, maksudnya pertama kali nenek gue ini beli rumah ini. Jadi pada tahun 1990 asli tinggalnya kan berawal dari Ben Hill, Bendungan Hilir. Gusuran, akhirnya nyari-nyari rumah, dapatlah di Tanjung Barat ini, Pasar Minggu, tahun 90. Nggak beberapa lama kemudian kakek gue ini meninggal. Tepat di bulan Agustus. Jadi karena semua anaknya udah pada nikah dan yang tinggal di rumah itu akhirnya nenek sama tante berdua aja nih. Itu nggak ada yang maksudnya tinggal berdua aja nih, maksudnya nggak ada yang anaknya nginep, enggak. Tapi rumah gue ini emang nggak jauh dari rumah nenek, beda RT aja. Dan nenek gue ini beli rumah langsung jadi ya Kak. Jadi rumah jadi. Kalau dari cerita nenek sama nyokap sih bilangnya itu rumah orang Medan tadinya. Jadi bangunannya masih bangunan-bangunan lama lah. Belum sama sekali nggak ada yang direnovasi. Jadi begitu beli langsung tempatin. Nah singkat cerita waktu itu gue kisaran SMP nih Kak. Gue SMP dan gue pengen banget nginep nih. Gue bilang sama nyokap, "Mak, Dede mau nginep rumahnya gitu nenek ya." Oh ya udah, akhirnya gue nginep lah karena nggak terlalu berjauhan kan. Gue nginep, gue tinggal di situ karena kan kamar ada banyak nih, ada kamar nenek, kamar tante, sama ada kamar kosong. Nah akhirnya gue tidurlah di kamar yang ini yang kosong. Gue datang sore itu, singkat cerita malam, ya belum malam banget lah, jam 10, setengah 11,
pas gue lagi masih merem-merem sebentar gitu, tiba-tiba gue denger suara air yang ngerucuk nih dari belakang dapur yang paling pojok itu. Aku air ngerucuk ya, gue deres banget tuh. Gue dengerin, ntar berhenti, ntar ngucur lagi. Gue keluar kamar kan, akhirnya gue keluar kamar, gue ketakutan, gue ketuk kamar tante nih. Cing Alis. Apa dek? Cing, lu dengar suara air ngerucuk? Ah enggak. Mustahil, logikanya kan kamar gue sama tante ini kan temboknya bersebelahan banget nih, nempel nih sama dapur gitu kan. Nggak mungkin banget gue denger dia enggak gitu kan. Terus gue bilang, Cing, suara apa nih? Ah udah. Jahil gitu doang. Nah, akhirnya karena gue merasa takut, gue pindah lah tidur sama nenek nih akhirnya, sama nenek gue. Terus nggak lama kemudian encing gue ini atau tante ya ikutlah, mungkin dia ngerasa iseng juga kan, akhirnya dia ngikut tidur bareng tuh nenek gue sama tante. Nah singkat ceritanya pagi lah, kita udah nggak ngalamin apa-apa tuh. Keesokan harinya itu kisaran jam 8-an, jadi ruangan depan ada ruang tamu, ada ruang TV, karena mungkin udah tahu kan. Nah itu lagi nyantai-nyantai, jadi yang lagi nonton TV nenek sama gue nih kak. Gue sambil senderan, sambil ngeteh kan. Kan itu di rumah gue itu, kalau di rumah nenek gue itu kalau udah lewat maghrib, sebelum maghrib malah itu pintu semua dikunci-kunci nih sama tante gue, karena udah nggak ada yang lalu-lalang keluar masuk gitu. Karena emang daerahnya pun emang udah sepi gitu. Nah gue lagi nyender nonton TV, itu pintu yang di ruang keluarga itu cuma berbatas tembok aja, jadi ini ada ruangan, ini TV, ruang TV gitu kan, itu kebuka sendiri kak. Kayak ada yang buka gitu, keren. Gue masih ngeliatin nih, belum masih ngeliatin. Gue itu pintu kebuka sendiri, kayak ada yang ngebuka gitu. Seret, nah terus nanya nih ke nenek kan, ya pintu kebuka sendirinya. Gue langsung lari tuh akhirnya tuh, gue langsung lari. Terus gue nanya lagi, nya pintu kebuka sendiri. Nah terus nenek gue ini teriak nih ke tante, Lis, pintu kebuka tuh kata Aris gitu kan. Terus langsung tante gue ini keluar dari kamar, langsung kunci buru-buru kan. Gue sampai ngeliatin lagi kan, kok bisa ya kebuka. Terus gue nanya, nya itu kok bisa kebuka sendiri kenapa? Oh biasa, itu mau paling hantu gitu. Biasa. Itu udah biasa. Wah gue langsung pegangan sama nenek gue kan, saking ketakutannya kan. Udah abis itu tidur lah. Gue nggak berani tuh kak tidur di kamar sendiri karena kejadian itu kan. Ya, jadi tidur di kamarnya aja deh. Ya udah akhirnya tidur tuh gue. Nah nenek gue ini ngajak tante nih, Lis lu tidur aja sini bareng bertiga. Kita tidur tuh bertiga. Tidur bertiga, ngobrol ngalor ngidul lah. Akhirnya kita nggak pernah tidur. Tiba-tiba ini lampu kamar nenek gue mati. Itu baru setengah 12-an, jam 12-an lah mati tuh. Tok. Cuma di kamar itu doang? Iya. Kita kan dari kamar nenek gue ini kelihatan tuh. Jadi ada kaca gitu, transparan, kelihatan tuh ke ruang depan. Itu nyala ruang depan. Tetap mati. Nah, terus aduh merinding tuh. Nah terus nenek gue namanya nenek cerewet nih, bawel. Terus cari lilin gitu kan, suruh cari lilin. Udah tuh akhirnya nggak digubris sama tante gue. Nggak lama kemudian, 5 menit lah berselang, itu air wastafel nyala dengan sendirinya. Langsung kencang untuk keluar. Air. Lis siapa udah langsung ditekuk mulutnya gitu kan. Bukan itu bukan kita gitu. Matiin udah nggak usah gitu. Akhirnya kita pada diem di kamar bertiga nungguin tuh sampai aduh itu bener-bener kerasa banget pertama kali nggak denger, maksudnya ngalamin kejadian itu loh kak. Lampu mati itu dibarengin sama suara wastafel yang kencang banget. Didiemin, lama-lama air wastafel itu kayak berhenti dengan seketikanya. Sep, itu lampu langsung nyala. Serem banget. Iya tuh langsung gue tuh langsung melukin neneknya, nih kok kayak gini kenapanya gitu. Dalam hati gue, udah kapok nih gitu kan. Cing kok kayak gini? Enggak apa-apa, emang kita udah terbiasa. Gue kapok cing, gue bilang gitu kan ke tante. Enggak apa-apa, udah tidur aja sini. Akhirnya kita tidur tuh, kita tiduran bareng, bangunlah subuh. Selesai subuh, keesokan hari, pokoknya nih kejadian setiap malam harinya dulu nih, belum yang ke siang harinya. Ya ampun, sampai siang juga. Siang juga ada ngalamin kejadian kayak gitu. Singkat cerita malam, kan di kamar gue tuh ada meja apa ya, kayak meja buat make up lah. Mungkin itu meja bekas tante ya. Dan di atas mejanya itu ada perlengkapan make up.
ketika gue lagi tidur, maksudnya belum tidur nih, gue lagi tiba-tiba nih pandangan gue nih noleh ke benda itu kak, yang di atas meja itu. Gue noleh, itu gue ngeliat banget tuh jelas, itu goyang, pada bergoyangan gitu. Terus gue mikir ya, masa iya gempa gitu kan, cuman gue nggak pusing kan, langsung tuh gue langsung keluar, gue langsung ke kamar tante kan, cing, kenapa deh, cing kok benda-benda di meja kok goyang ya gitu kan, gempa masa gempa sih gitu kan. Terus dia juga penasaran kan, kita ngeliatin barang tuh, balik lagi ke kamar gue, itu semua rapi, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi nggak lama kemudian setelah gue ngeliatin itu goyang lagi tuh sedikit. Gue langsung takut, gue pegangan sama tante kan, cing kok kayak gini, wah jahil banget nih gitu. Udah kita tidur di kamar nyanyi aja, di kamar nenek kan, kita tidur bareng tuh. Nah pas kita tidur bareng lagi tuh, itu kejadian lagi kak, mati lampu tapi nggak, suara wastafel nggak dibarengin lagi ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mati lagi tuh. Lampu kamar nenek doang ya. Lis cari lilin Lis, cerewet lagi nih nenek nih. Lis cari lilin, enggaknya ini bukan udah diem aja. Akhirnya nenek gue mancing gue ini ya mungkin biar nggak takut banget gitu ya. Akhirnya mereka ambil wudu nih, mereka baca Quran, buka Quran kan. Itu lampu masih keadaan mati, cuman pakai lilin aja nih di kamar, pakai lilin. Nah akhirnya mau mendekati subuh itu lampu nyala lagi tuh. Waduh, itu gue sampai nggak tidur kak, karena gue udah mikir kok gini banget. Nanya kan, akhirnya gue nanya tuh pas mau menjelang subuh itu, gue nanya, cing ini setiap hari lu kayak gini ngalamin? Iya, ini rumah bekas apaan waktu beli gitu kan? Ya kan waktu itu beli sama Pak Arif, rumah udah jadi deh gitu kan. Nah jadi pemilik utama tuh namanya Pak Arif yang orang Ambon itu. Kok kayak gini, udahnya jual aja. Gue ngomong gitu kan, cing udah jual aja cing. Udah nggak apa-apa gitu ya udah. Nah ini singkat cerita, udahlah. Jadi gue pulang sekolah, gue nggak tahu kalau tante sama nenek gue ini nggak ada di rumah. Jadi kan gue pikir, oh udah ada kunci nih di sela-sela pintu gitu kan. Gue pulang lah, karena waktu itu keadaannya, kondisi gue, guru lagi pada, maksudnya gini ya, kelas meeting lah, jadi pulang cepet. Gue pulang cepet tuh jam 10-an tuh udah pulang, udah nyampe, gue langsung pulang ke rumah nenek kan, nggak ke rumah. Ya udah, gue pikir ini ada nih kunci itu ada di selipan pintu kan. Cuman gue mikir pas ketika gue buka itu nggak dikunci. Ya udah gue seperti biasa kan, assalamualaikum. Nah gue ini ngelihat ada nenek gue duduk di ruangan paling depan, yang karena masuk itu ya, di ruangan paling depan yang besar itu. Nah gue ngeliat ada nenek gue lagi duduk diem aja, posisinya diem aja gitu, tapi pandangannya ke depan. Assalamualaikum Nyak, kan gue panggil nenek yang Betawi ya, Nyak. Diem aja, Nyanya sakit Nyak. Diem aja, terus gue salaman, gue cium tangan gini yuk gitu kan. Nyata ya. Nyak gitu kan, Nyak Cing Elis mana? Diem aja, ada di belakang. Yang penting begitu doang. Serius. Ada di belakang. Nyanya sakit Nyak. Gue pegang gitu ya. Nyanya dingin nih gitu kan. Nyanya sakit, Cing Elis mana, masa kagak diurusin gitu kan. Ya udah gue buru-buru ke dapur, gue ke belakang. Cing Elis. Kok nggak ada siapa-siapa nih? Nah terus ketika gue lagi mau ganti baju, gue merinding tuh. Nenek gue masuk ke kamarnya langsung. Masuk ke kamar, gue mikir, oh nenek gue masuk ke kamar, ya udah, gue ganti baju, gue nyendok nasi nih. Terus gue lihat nenek gue ada nih lagi duduk di kamarnya, di kasurnya lagi duduk begini. Diem aja begini. Karena kan gue ngeliat dari arah samping, dari pintu. Oh ya udah, gue makan lah tuh di ruang depan TV kan. Gue makan. Nah HP gue itu masuk SMS. Iya, dari sepupu gue Dewi. Dek, kata Cing Elis, nanti lu pulang sekolah langsung ke rumah gue ya. Cing Elis sama Nyanya dari sini. Aduh, gue langsung lihat, lu seriusan Wi? Iya ini Nyanya. Cing Elis bilang lu langsung pulang ke sini, kunci dibawa. Gitu kan. Cing Elis lupa nyelipin kunci di atas pintu. Gue langsung taruh makanan, gue buka nih pintu, gue lihat nih ke kamar nenek gue, itu masih duduk. Masih ada di situ.
Gue langsung kaget nih kak, gue langsung tarik pintunya kan, astagfirullahaladzim, udah diem aja. Semua perawakannya baju keseharian nenek gue langsung tarik, gue langsung buru-buru ke depan, langsung kunci pintu, langsung gue tutup gitu ya, gue langsung ke rumah sepupu gue, langsung ke rumah sepupu gue, karena emang di rumah kakak nyokap gue ini emang lagi pada kumpul, ada nyokap gue juga gitu kan, ada saudara-saudara gitu kan. Gue sampai di rumah Dewi ini sepupu gue langsung melukin nenek gue, amancing cing, wah rumah lu waduh parah, emang apa ya, tadi ada nyanya, iya cing, iya gue lupa nyantolin pintu gitu, makanya gue suruh Dewi, kalau udah pulang aja, iya orang kelas meeting, gurunya pada mau rapat gitu kan. Gue cerita lah tuh, akhirnya gue ngomong tuh sampai kakak nyokap gue ini bilang nih, nyaranin, udah nyak jual aja rumah, yaudah Lis jual aja Lis, gini cerita lah tuh hal-hal mistis di rumah itu. Di situ gue hanya jadi pendengar, wah gue mikir angker juga ya gitu kan, udah nyak jualnya, yaudah jual gitu kan. Nah udah akhirnya ya gue mau nggak mau, maksudnya gue nggak berpikir kalau hantu ini bisa membahayakan gitu kan, ya udah gue tetap biasa tuh tinggal di situ kan. Tapi kadang kan sepupu gantian tuh, si Tia nih sepupu gue ntar gantian, kita tuh pada berselang-seling kak kalau lagi pada libur, ya udah rollingan aja gitu kan, karena kita mikir rumah besar cuman tinggal tante sama nenek kan kasihan. Ya udah akhirnya malam itu gue nonton TV nih, di situ ada gue, abang gue lagi nginep kebetulan, ikut nginep kan besok itu malam minggu, besoknya libur, sama tante gue nih. Kita lagi nonton TV malam-malam, itu gue inget banget sama sekarang, lagi iklan perannya itu Dik Doang sama Ucok Baba, RCTI itu. Kita lagi nonton, tiba-tiba iklan jeda kan. Nah tuh gue ngeliat di sela-sela pojokan Dik Doang itu kuis ya, itu ada pocong. Gue langsung nyolek ke tante gue kan, cing Alis, itu apaan itu gitu kan. Astagfirullahaladzim, langsung buru-buru dicari, dimatiin tuh sama tante gue. Iya, TV-nya langsung dimatiin. Karena emang kita tuh semua ngeliat, gue, abang gue sama tante gue ini ngeliat. Jadi di paling pojok itu ada pocong, dia lagi gini-gini goyang. Kita nggak tahu. Gue langsung juga pada nengok ke belakang kan, gini ya, apaan, kagak ada apa-apa. Langsung akhirnya kan udah masuk kamar. Udah kita di kamar nenek lagi tuh. Kita tumpuk berempat tuh, satu kasur berempat gitu kan. Kita tumpuk berempat. Nah itu kejadian lagi yang gimana ya, dipikir kalau dibilang bisa orang nggak percaya nih. Jadi kita pada dengerin bareng-bareng, kayak ada orang buka pintu, krekek. Nah ini nenek gue ini cerewet lah, Lis itu siapa Lis, bukannya udah diem, itu bukan manusia gitu kan. Kita dengerin bareng-bareng, itu lampu padahal mati, nggak ada yang berani. Tante gue pun nggak berani buat keluar kamar ngambil lilin apa penerangan gitu, nggak berani. Udah itu dikunci kan? Iya, pintu dari kamar ditutup, dikunci. Kita dengerin bareng-bareng, orang kayak masuk, sampai dia ke dapur. Dia itu di dapur dia sibuk sendiri. Suara masak, makan, ada yang mandi, pokoknya kayak rame lah. Lis itu siapa Lis, udah diem ya. Kita dengerin bareng-bareng, dia kayak ada udah makan, mandi, jemur. Kita udah keringat dingin, udah doa aja lah. Terus sampai kata anjing gue, udah baca apa yang bisa. Udah kita cuma bisa baca gini. Terus keluar, terus apa? Udah bukan itu setan. Di situ gue udah pelukan nenek gue, baca doanya. Di situ gue udah perselawatan. Itu dia berisi kelontang-kelonteng, jebur, masak, ada yang makan gini piring, suara piring teng. Setelah mendekati mau azan subuh pengajian ya, itu hilang dengan sendirinya. Kayak itu dia keluar. Ada bunyi. Iya, bunyi keluar lagi tuh dari pintu depan. Itu rumahnya ya. Ya, di situ gue langsung, ya Allah, ini apaan ya? Udah akhirnya Encing gue beraniin diri, lihat. Kita keluarin berempat ke dapur. Itu bersih. Nggak ada yang berantakan, mana nggak ada. Semua piring tertata dengan sendirinya. Di situ gue ngomong lagi, udahnya jual gini. Akhirnya ngumpul nih, kita cerita, ngumpul semua di rumah nenek gue. Kita kumpul family kan.
Nah jadi pas siang itu nenek gue mau makan paya nih. Nenek gue mau makan paya, Lis gue mau paya Lis. Terus tante gue ini ngelempar ke kakaknya kan, ke kakak nyokap gue. Sob ya no, Nyanya ambilin paya no di kulkas. Itu siang, setengah 2, jam 2-an lah. 2 siang? Nggak ada bolong gitu ya. Masuklah nih kakak nyokap gue ke dapur untuk ambil paya. Nggak berselang lama, kakak gue ini jerit histeris banget. Setan. Terus kenapa lo? Udah kita bareng-bareng semua keluarga pada ke belakang kan. Itu kakak nyokap gue kayak udah kesambet gimana sih? Kayak udah nggak bisa ngomong, geragapan. Gitu kan? Kenapa? Udah panggil aja cucu gitu kan. Ustadz terdekat lah di sekitar rumah nenek gue. Panggilin ya tante gue manggilin aja cucu kan. Ustadz itu kan panggilin. Kita gotong lah nih ke depan gitu kan biar kelihatan semua sama saudara kan. Sob istighfar sob. Dia udah kayak nggak kayak shock gimana sih gitu kan. Akhirnya dipanggil, dibacain doa, disuruh minum sama ustadznya. Minum dulu po gitu kan. Minumin. Ngeliat apaan emang? Ya Allah Pak Haji, nangis ngeliat kepala di kulkas, kepala gue. Dia ngeliat sosok kepala, kayaknya kan tingkat itu ada tingkatan ya. Dia ngeliat di tingkat yang paling bawah ini kan ruangannya cukup besar kan. Dia ngeliat ada kepala lagi melek. Kepala doang, kepalanya gundul. Iya, kepalanya gundul. Ngeliat apaan po? Ngeliat kepala, ya Allah Pak Haji, bener itu kepala ngeliatin saya. Dia melek Pak Haji, makanya saya langsung jatuh saya katanya. Saya udah gak sanggup katanya ngeliat gini. Udah akhirnya ngobrol cerita-cerita, minta saran. Gimana nih Pak Haji, kita minta dijual aja nih rumah. Yaudah nanti. Nah diceritain lah histori rumah itu sama Pak Ustadz ini. Kita semua sekeluarga ngedengerin tuh. Jadi kalau kata Pak Ustadz ini, pada zaman-zaman dulu itu emang ada rumah nenek Raja Rampok. Iya, nenek Raja Rampok persis di depan rumah nenek gue ini. Bukan rumah itu tapi di depannya. Jadi di depannya ini kan sekarang udah jadi gedung ya, nggak bisa gue sebutin ya. Iya. Gedung, nah tadinya itu rawa-rawa. Kalau kata ustadznya itu nih, tadinya itu rawa-rawa Bu Haji gitu kan. Ya Elis tadinya ini rawa-rawa. Nah terus ada rumah nenek-nenek, dia nggak punya suami, dia nggak ada kerjaan tapi paling kaya. Nah dikenalnya disebutnya nenek bokeh. Nah karena warga udah keseringan kehilangan, geram lah dengan kejadian ini. Nah akhirnya nenek-nenek ini rumahnya dibakar. Mungkin sempet nenek-nenek ini disiksa nih, ada yang ceritanya. Kalau kata Ustadz ini berbeda-beda lah, ada yang dipasung lah, ada yang langsung dibakar rumahnya. Dia dibakar dengan rumah-rumahnya gitu loh. Tapi nggak dengan anak-anak buahnya, cuma nenek bokeh itu sendiri. Mungkin sosok ini kesini nih. Tuh. Nah ini belum gue ceritain tentang yang gue nemuin sosok nenek ini ya kan. Oh gitu Pak Haji, udah akhirnya kita minta dijual. Nah cuman kan berjalan waktu nggak langsung laku nih rumah ya kan. Kita udah pasarin kesana kemari. Nah singkat cerita, gue lah malam-malam itu ketiban, maksudnya ngalamin kejadian horor itu kan. Gue lagi nonton TV sama abang gue malam itu, udah pas malamnya ya. Jadi kan gue nggak pakai bangku ya, tapi permadani gitu lah, hambal gitu. Gue tiduran, gue denger kan di ruangan gue, rumah gue tuh ada lorong ya, sisi kanan sama kiri. Gue lagi nonton TV, gue ngedenger nih kayak ada yang narik sesuatu nih, benda nih, srek. Gue lihat-lihatan nih sama abang gue, Man, lu denger Man? Iya lu denger itu. Gue ya masih penasaran sama anak kecil ya. Gue penasaran karena gue denger sendiri sumbernya dari lorong yang sebelah kanan ini, di samping meja makan. Gue intip lah sama abang gue ini, jendelanya itu dari kaca kan. Gue gerai hordeng kayak gitu kan. Itu gue ngeliat ada sosok nenek-nenek jelas, tapi dia lagi menghadap arah mau keluar ya. Dia lagi arah mau keluar, gue nggak ngelihat bawahnya, tapi yang gue lihat dia kayak nyeret suatu benda yang berat. Jalannya lambat, serok. Tapi nenek-nenek itu nggak, bagusnya sih nggak noleh sih. Gue langsung tutup sama bang gue, udah. Gue tidur langsung di kamar nenek gue tuh berdua. Gue nggak bilangin encing gue ini, tante gue ini kan. Gue cuma ngomongnya gini. Oh ya udah gini. Udah biasa tuh nenek-nenek gitu. Biasa. Ya. Saking seringnya. Iya, udah saking seringnya. Karena emang nenek gue ini bisa dibilang ya bodo amat, gitu kan.
Ya udah akhirnya gue ngobrol, tiduran. Nah singkat cerita esok hari lah. Nah esok harinya ini kan emang setiap ruangan itu dimatiin sama tante gue. Gue minta jangan dimatiin. Lu mau tidur kapan deh besok sekolah? Udah ntar tanggung nih gue nunggu Smackdown gitu kan, acara Smackdown. Tanggung nih udah ntar kalau udah habis harus tidur gitu kan, ntar harus mati-matiin. Udah gue matiin depan ya, nggak usah. Karena gue mikir kalau dimatiin horor banget nih, gelap banget gitu kan. Gak usah cing, ntar gue aja gitu. Nonton lah nih gue TV. Gue nonton TV udah sejaman lah, kisaran 1:30. Kan abisnya Smackdown jam 1-an ya. Gue denger kayak ada aktivitas di ruang tamu paling depan. Gue udah mulai kayak penasaran, gue udah muncak nih. Apaan sih gitu kan. Gue tetap fokus, cuman gue masih kayak ada yang ingin bawa gue untuk kesana gitu kan. Bawa rasa penasaran gue untuk lihat nih apa gitu kan. Udah gue tinggalin nih, gue ke depan. Jadi gue jalan dulu, kan ada sisi kanan, sisi kiri besar ya kak, depan itu kan. Gue nengok ke sisi kiri nih, karena waktu itu posisinya masih ada bangku-bangku saat itu kan. Kalau posisi sekarang udah beda. Gue ngeliat ke kiri, ada siapa-siapa. Nah pas gue noleh ke arah sofa yang kanan, itu ada sosok nenek-nenek sama wanita. Lagi duduk aja di sofa, dia berdampingan. Ini nenek-nenek, ini sosok cewek. Gue nggak pernah lihat sosok cewek ini siapa. Cuman yang gue lihat dia mengenakan baju kayak kesehariannya daster. Dasternya kayak warna kuning-kuning lusuh gitu. Di tengah dasternya ini ada kayak bercak bolongan, tapi nggak tembus ya, cuman bercak-bercak aja. Itu gue langsung kayak kaku, gue nggak bisa gerak. Gue, tapi di dalam hati gue, ya Allah, lagi. Ya, itu nggak keluar. Sama sekali nggak bisa kedenger. Mungkin gue udah gerak, astagfirullahaladzim ya Allah, ini siapa gitu kan. Dia tuh ngeliat gue dua-duanya, ngeliatin gue bengong gitu. Gue ya Allah, mungkin alhamdulillahnya nih tante gue ini keluar kamar ngeliat TV masih nyala, guanya nggak ada. Dicari tahu kan ke depan, Riz, tuh gue langsung sadar lagi. Iya, normal langsung. Psh. Wah, gue langsung lari, cing. Lu kenapa? Sosok nenek-nenek sama cewek, gue bilang gitu kan. Udah. Kan tadi gue bilang, udah matiin TV lagi lu masih gini gitu kan. Akhirnya dimatiin lampu. Gue bilang jangan dimatiin dah, nggak usah dimatiin. Nggak, udah nggak apa-apa. Dimatiin tuh lampu yang depan. TV dimatiin, gue tidur tuh bertiga. Di sini gue ngalamin lah. Wah, pokoknya ini antara percaya nggak percaya lah orang yang. Pasti percayalah. Udah pernah ke situ. Iya, pokoknya ini benar-benar rumah kacau sih. Gue tidur lagi bertiga, itu gue ngobrol. Ya tadi gini gue cerita tuh. Lu tadi ngeliat apa, Riz? Nenek gini, gue ngomong gitu kan. Itu lampu mati tuh, padam lagi tuh. Sep. Lagi mati. Di situ lampu mati, gue ngedenger suara orang apa ya, kayak ketawa, bukan ketawa tapi sibuk dengan sendirinya. Kayak seakan-akan rumah gue nih pengap di depan doang ya, tapi suara orang ngobrol, wah lu begini, pokoknya gitu lah. Cing, apaan? Tapi mereka nggak ada yang ketawa. Pokoknya kayak sama-sama udah teman akrab gimana sih ngobrol, saling berlawanan nih. Wah lu begini gitu. Udah, gue cuma di situ diem. Anjing gue cuma ngasih Quran. Ya udah baca Quran, dia pada ambil wudhu, tante gue sama nenek gue ambil wudhu, baca Quran, buka Quran lagi kan. Itu lampu kamar mati, tapi depan enggak. Itu yang anehnya gitu tuh. Lampu kamar nenek gue aja yang mati, iya padam. Baca Quran dengan pakai lilin gitu kan, dia baca gini udah. Nah akhirnya mendekati subuh, selesai nih, hilang. Suara itu hilang dengan sendirinya. Udah akhirnya kita pada berani keluar. Nah nenek gue emang karena orang Betawi ya, itu terbiasa. Selesai sholat subuh, keluarlah nih, beli gorengan. Sarapan pagi, beli gorengan. Di situ ditegur nih sama tetangga, Pak Yoyo ini kan ada depan rumah ya. Iya. Bu Haji rumahnya rame banget malam pada kumpul ya. Denger. Ternyata tetangga ini dengar Pak Yoyo ini. Bu Haji kayaknya rame banget pada kumpul, enak banget anak cucu pada kumpul. Terus nenek gue bilang, polos nenek gue kan. Nenek gue bilang, enggak, bukan kita. Hantu itu yo gitu. Aduh. Hah? Hantu nyaji? Yang bener nyaji gitu kan. Orang kagak yang pernah datang anak cucu gue gitu kan. Aris doang cucu gue yang nginep gitu. Polos banget nenek-nenek ya.
Udah selesai singkat cerita, pulang lah nih. Pulang beli gorengan. Kan dituangin tuh sambal. Nah gue suruh ngambil sendok nih buat ngaduk sambal, lupa kan tante gue. Riz ambil sendok kita di dalam gitu kan. Nah gue ngambil sendok nih ke dapur. Nah gue lihat encing gue nih melintas nih ke arah dapur belakang. Tahu kan yang ada kulkas? Iya. Encing gue melintas nih. Gue lagi ngambil sendok, gue ngeliat gitu ya. Cing lu ngapain? Diem aja tuh. Pas gue masuk ke dapur gue ngeliat, lah ada siapa-siapa kosong itu. Gue langsung lari tuh. Gue langsung lari. Cinggalis, apa? Lah tadi gue ngeliat lu masuk. Oh, udah. Udah nyak jual, iya udah nyak jual gini. Akhirnya udah. Kita terus menjualkan rumah itu sampai saat ini. Selama nenek gue meninggal tahun 2014. Itu kejadian terakhir yang gue alami, Kak. Kejadian terakhir yang gue alami, gue singkat ceritanya lagi nih, 2014 nenek gue meninggal nih. Nenek gue meninggal, akhirnya tante gue ini pun ikut suaminya nih ke Subang. Akhirnya rumah ini dihibahin buat nyokap gue yang nempatin nih, satu keluarga. Gue, nyokap, bokap, sama abang berempat. Akhirnya gue nempatin dari tahun 2014 sampai detik ini. Sampai sekarang banyak kejadian yang gue alamin di rumah itu. Dan kurang lebih sama kayak sebelum nenek meninggal. Iya, malah yang lebih epicnya ketika gue pernah ceritain rumah itu untuk channel Lentera Malam. Oh, oke. Gimana? Ceritain rumah ini. Iya. Nah, ketika gue lagi ngedit di depan, gue ngeliat abang gue emang temennya datang nih, si Mandor ini namanya, temennya Mandor. Pulang lah nih jam 2. Gue lagi ngedit tuh posisi di depan. Nah, abang gue lihat posisi gue pakai celana pendek, kaos putih oblong gitu kan. Gue nanya nih ke abang, Mandor udah balik? Udah balik. Abang gue masuk, makan lah di meja makan itu. Abang gue makan, selesai makan dia ngerokok nih. Dia pengen buang air besar. Nah dia ngelihat gue ini masuk ke kamar nenek gue. Kan di kamar nenek gue itu ada WC ya. Kita tuh kamar mandi. Kita itu emang semua keluarga udah nyaman nih gunain kamar mandi itu gitu kan. Nah abang gue ngeliat nih sosok gue ini yang nyerupain lah masuk ke kamar mandi. Abang gue bilang jangan lama-lama lu. Gue pengen buang air besar juga nih gitu kan. Tapi nggak ada respon nih. Ya gue juga kan nggak dengar, lagi ngedit, fokus kan di depan. Nah abang gue lihat dibuka kamar mandi, nggak ada orang, nggak ada guanya. Dipikir abang gue nungguin gue nih di kamar mandi itu lama kan. Abang gue langsung keluar. Itu posisinya nyokap bokap tidur, tinggal gue sama abang gue aja masih melek. Abang gue langsung lari keluar, ngeliatin gue langsung kayak orang cengok, bingung. Wah gila nggak lagi. Lu ngapa man? Wah gila sih anjing. Abang gue ngomong kayak gitu kan. Saking dia kapok gitu loh. Wah nggak lagi lah nyetain rumah ini dah. Emang apa sih man? Nah di situ abang gue langsung kayak panik, ketakutan. Gue nggak lagi lah buat nyeritain rumah ini. Emang apa sih? Gila, gue ngeliat lu, ngeliat gue. Iya gue ngeliat lu masuk, lu ke kamar mandi. Gue lagi ngerokok, gue mau buang air besar, gue pikir lu. Gue lihat nggak ada. Wah, di situ gue ketakutan, gue langsung nggak berani ngelanjutin ngedit. Gue tidur di ruangan tengah bareng sama abang gue. Gue curhat tuh gue. Nggak lagi, gue kapok dah, udah. Dia kesel nih, pasti dia tahu nih kita ceritain gitu. Itu sih terakhir kali gue ngalamin sama abang gue di situ. Banyak banget. Mudah-mudahan habis cerita di CHM jangan sampai teror lagi. Karena masih tinggal di situ kan Bang. Masih tinggal di situ sampai saat ini. Tapi hebat, berani banget loh. Maksudnya kalau kita penelusuran kan sesekali-sekali aja nih. Iya. Ini kan tinggal loh bareng sama mereka. Dan sosoknya itu yang paling nyeremin nenek-nenek sama perempuan yang ada bercak darahnya. Sama yang nyerupain kalian lah ya. Iya. Karena kan kalian nggak tahu nih. Lebih sering menyerupai, iya. Lebih sering menyerupai dia, nyerupain gua, abang gua. Tapi diajak ngobrol nggak pernah nyaut ya. Enggak kan. Tapi kecuali yang nenek-nenek itu loh yang. Iya. Cium tangan. Itu. Terus ditanya jawab. Ada di belakang. Ngeri banget. Iya. Lebih sering menyerupain sih. Iya. Waktu aku main ke rumahnya Bang Aris juga ada sambutan sih, ya kan? Nenek itu kan. Nenek itu.
langsung datang neneknya. Nenek itu Yang pertama bersemayam di dapur. Iya. Iya. Ya suka jalan-jalan sih, tapi pas karena kita posisi di dapur langsung ya. Dia nggak jaya lah ya. Enggak sih, cuman ngeliat aja lagi ngapain. Mau tahu gitu ya. Mau tahu aja. Ya pokoknya itu deh. Iya, Seru-seru iya. Bang Aris. Tapi bentar lagi pindah ya. Alhamdulillah rumahnya sekarang udah laku. Oh iya, alhamdulillah. Berarti membawa berkah juga nih cerita-cerita di cerita horor Iya, ya kan, iya, di iya, podcast iya. horor. Iya. Jadi rumahnya Kejual juga. Kejual juga, Oke. alhamdulillah. Makasih banyak ya Bang Aris udah mau bercerita di Sama-sama, cerita Kana. horor milenial. Jangan Sama-sama. kapok-kapok, nanti kita undang lagi. Iya, siap. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Aris di Dimensi Mistik, kalian suka cerita horor, podcast horor, langsung aja subscribe dan nonton semua video-video yang ada di channelnya Dimensi Mistik. Terima kasih. Nanti juga aku taruh di deskripsi ya untuk channel dan juga IG-nya Bang Aris. Oke, makasih banyak Bang Aris. Sukses Sama-sama, selalu. sukses terus juga buat cerita horor milenial.